Perkenalkan, nama saya Ati Rumaida Marpaung dengan NIM 721322000005 akuntansi C 2021. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep teori penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Adapun pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bapak Drs Jumaidi AW MSc AK CFR CF Tax. Sebelum masuk ke konsep teori penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sih gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup. Nah, Dinas Lingkungan Hidup itu merupakan unit pelaksana urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Nah, Dinas Lingkungan Hidup ini mempunyai tugas untuk membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah pada bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Nah, untuk memenuhi urusan tersebut di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup harus menyusun program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan lingkungan hidup serta menyusun anggaran-anggaran yang akan membantu Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam satu periode. Selanjutnya, konsep teori penganggaran pemerintah. Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban dan kebijakan-kebijakan yang telah disusun dengan konkret dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil dan hasil yang akan dicapai. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan yang menyangkut pada perkiraan penerimaan serta pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode. Nah, di sini ada 3 teori pendekatan penganggaran. Yang pertama itu anggaran tradisional. Anggaran tradisional ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara-negara berkembang saat ini. Ada 2 ciri utama dalam pendekatan anggaran tradisional ini. Yang pertama itu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalis dan struktur serta susunan anggarannya yang bersifat line item. Ciri lain yang melekat pada anggaran tradisional ini adalah cenderung sentralis, bersifat spesifikasi, tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Dan yang kedua itu New Public Management. New Public Management ini berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan pendekatan New Public Management ini menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, yaitu tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetisi tender. Dan yang terakhir itu pendekatan Zero Based Budgeting atau ZBB. Penyusunan anggaran dengan konsep ini dapat menghilangkan inkrementalis dan line item karena anggaran diasumsikan dimulai dari 0 atau zero base. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup. Adapun tahapan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 mengenai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, dalam penyusunan anggaran ini ada 3 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama itu perencanaan. Dalam perencanaan ini ada 2 yang harus dilakukan, yaitu analisis kebijakan program. Menganalisis kebijakan program ini menjadi prioritas Dinas Lingkungan Hidup yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Dan yang kedua itu penyusunan rancangan rencana kerja dan anggaran atau RKPA. Penyusunan rancangan RKPA ini memuat mengenai program kegiatan, lokasi, target, indikator kinerja, dan perkiraan anggaran yang akan dibutuhkan. Dan yang kedua itu tahapan kedua yaitu penganggaran. Dalam penganggaran ini ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama itu penyusunan kebijakan anggaran. Nah, menyusun kebijakan anggaran ini menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pagu dan prioritas kegiatan. Dan yang kedua itu penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Memuat anggaran untuk
Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan RKPA yang telah disepakati. Dan yang ketiga itu pembahasan dan penetapan anggaran. Melakukan pembahasan dan penetapan anggaran ini APBD ini bersama dengan DPRD. Dan yang tahapan yang ketiga itu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama itu penata usaha keuangan. Penata usahaan keuangan ini meliputi penerimaan dan pengeluaran anggaran serta pencatatan dan pelaporan keuangan. Dan yang kedua itu pelaksanaan kegiatan. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPA dan APBD dengan efisien dan penggunaan APBD dengan efisien dan efektivitas penggunaan anggaran. Dan yang ketiga itu evaluasi. Yang terakhir itu adalah mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan atau kinerja dan anggaran untuk memastikan pencapaian. Nah, di sini ada laporan realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun anggaran 2022. Nah, dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Kota Medan ini, ada belanja daerah. Realisasi belanja daerah ini hanya mencapai pada 20 miliar 718 juta 281.346 rupiah atau sebesar 90,2% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa adanya underspending antara anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang direalisasikan. Dan yang kedua itu realisasi belanja operasi. Nah, realisasi belanja operasi pada tahun anggaran 2022 ini hanya mencapai pada 16 miliar 82 juta 693.346 rupiah atau mencapai 87,95%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja operasi berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu realisasi belanja modal. Nah, realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2022 ini hanya mencapai pada 6.386.671.872 rupiah atau 78,43% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada belanja modal berada pada posisi yang. Nah, selanjutnya program kegiatan pagu dan realisasi belanja operasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun anggaran 2022. Nah, di sini ada 4 program yang dilaksanakan. Yang pertama itu program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan presentasi realisasi sebesar 91,64%. Dan yang kedua itu program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH dengan presentasi 46,77%. Dan yang ketiga itu program pengelolaan sampah dengan presentasi yaitu 88,47%. Dan yang terakhir itu program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan presentasi 94,96%. Nah, dari tabel yang telah disajikan di atas dapat dilihat bahwa capaian atas indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah tercapai dengan efisien secara keseluruhan. Rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar 141,18%. Dan hal ini dapat dinyatakan berhasil untuk periode tahun 2022. Nah, kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi bahwasanya proses penyusunan anggaran serta pelaksanaan program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan juga pelaksanaan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini telah berjalan dengan efisien dan presentasi capaian yang cukup baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep teori penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri video kali ini,
Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.